Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Rahmadanti. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari buku Macroeconomics, penulisnya N. Gregory Mankiw. Saya di sini akan menjelaskan bab 4 mengenai uang dan inflasi. Uang adalah persediaan aset yang siap digunakan untuk bertransaksi. Fungsi uang ada 3. Yang pertama alat tukar, satuan pencatatan, dan penyimpan nilai. Dari fungsi utama ini diturunkan menjadi beberapa fungsi. Yang pertama alat pembayaran yang sah, alat pembayaran utang, alat penimbun kekayaan, alat pemindah kekayaan, dan alat pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya jenis uang. Di sini ada 2. Yang pertama fiat money atau uang atas atau unjuk. Uang menurut dekret pemerintah dan tidak memiliki nilai intrinsik. Yang kedua, commodity money, uang yang punya nilai intrinsik. Selanjutnya, perkembangan uang atas atau unjuk, fiat money. Pada mulanya pemerintah menggunakan emas sebagai mata uang. Namun karena emas mahal dan kemudian serta beratnya harus diverifikasi, maka pemerintah lalu menerima emas dari pabrik untuk ditukar dengan sertifikat emas. Sertifikat emas itu dapat ditukar lagi dengan emas. Akhirnya karena ada yang meminta emas lagi dan semua orang menerima sertifikat atau kertas, maka kertas itu memiliki nilai dan berperan sebagai uang. Selanjutnya pengendalian jumlah uang beredar. Penawaran uang adalah money supply, adalah jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian. Kebijakan moneter adalah hak tunggal yang dipunyai pemerintah melalui bank sentral dalam melakukan kontrol terhadap jumlah uang beredar dan untuk mencetak uang. Pengendalian jumlah uang beredar bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada operasi pasar terbuka atau membeli, meningkatkan jumlah uang beredar, dan menjual obligasi pemerintah atau menurunkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, mengubah persyaratan cadangan atau tidak pernah benar-benar digunakan. Yang ketiga, yang terakhir, mengubah tingkat diskonto yang bank-bank anggota atau tak memenuhi persyaratan cadangan bayar untuk meminjam dari bank sentral. Selanjutnya, pengukuran jumlah uang beredar. C plus M1 sama dengan M2. C-nya itu adalah mata uang atau kertas dan koin. M1 sama dengan C plus demand deposit, travelers, check quit, check queue, other checkable deposit. M2-nya sama dengan M1 ditambah retail money market, mutual fund balance, saving deposit, small time deposit. Selanjutnya teori kuantitas uang. Persamaan transaksi dengan jumlah uang beredar. Di sini ada rumusnya M kali V sama dengan P kali T. M-nya itu adalah jumlah uang yang beredar. V-nya kecepatan berputar uang dalam transaksi satu periode. P-nya harga dan T-nya itu adalah transaksi. Persamaan income dengan jumlah uang beredar, rumusnya M kali V sama dengan P kali Y. M-nya jumlah uang beredar. F-nya kecepatan perputaran uang dalam transaksi satu periode. P-nya harga, Y-nya pendapatan, P tambah Y nominal GDP. Fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas. Fungsi permintaan uang adalah persamaan yang menunjukkan penentuan keseimbangan yang uang real yang orang ingin pertahankan. Fungsi permintaan uang adalah sebagai berikut. M bagi P akar D sama dengan K Y. M-nya adalah jumlah uang beredar, P-nya harga, K-nya konstanta yang menyatakan berapa banyak uang yang ditahan untuk setiap dolar pendapatan, dan yang Y-nya adalah pendapatan. Asumsi perputaran uang konstan. Dengan asumsi bahwa V adalah konstan, maka M kali V sama dengan P kali Y, menjadi M kali U, P sama dengan P kali Y. Maka jumlah uang beredar menentukan nilai uang dari output suatu perekonomian GDP nominal atau PY. Uang, harga, dan inflasi
3 building block dalam teori yang menjelaskan tingkat harga dalam perekonomian, yaitu yang pertama faktor produksi dan fungsi produksi menentukan level output atau sama dengan Y. Jumlah uang yang kedua, jumlah uang beredar menentukan nominal PY atau GDP nominal, kesimpulan dari asumsi constant volatility. Yang ketiga, P atau GDP deflator adalah rasio antara nominal output atau PY atau GDP nominal dengan level output atau Y GDP real. Selanjutnya, seigniorage atau penghasilan dari pencetakan uang. Seigniorage adalah peningkatan penerimaan pemerintah melalui pencetakan uang. Pencetakan uang ini mengakibatkan kenaikan jumlah uang beredar dan akhirnya menyebabkan inflasi. Pencetakan uang ini memiliki dampak yang sama dengan menetapkan pajak inflasi. Jika kegiatan pencetakan uang ini dilakukan terus-menerus, dapat memicu hiperinflasi. Selanjutnya, inflasi dan tingkat bunga. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum. Dua tingkat bunga real dan nominal. Pada saat menabung, bunga yang diterima adalah bunga nominal. Bunga nominal ini diperoleh dari bunga real yang ditambah dengan tingkat inflasi pada tahun yang bersangkutan, yang dapat digambarkan dalam persamaan sebagai berikut. R sama dengan I kurang tingkat inflasi. R-nya itu bunga real, I-nya bunga nominal, dan tingkat inflasi. The Fisher Effect. Persamaan Fisher menunjukkan pengaruh bunga real dan tingkat inflasi terhadap bunga nominal. Dua tingkat bunga real ex ante dan ex post. Tingkat bunga real ex ante adalah tingkat bunga real yang diharapkan peminjam dan pemberi pinjaman ketika kesepakatan dibuat. Tingkat bunga real ex post adalah tingkat bunga real yang terrealisasi aktual. Selanjutnya, tingkat bunga nominal dan permintaan uang, biaya memegang uang. Tingkat bunga nominal memengaruhi pilihan masyarakat untuk menyimpan uang di bank atau pilihan lain seperti obligasi. Biaya yang timbul akibat adanya pilihan ini disebut biaya memegang uang. Uang masa depan dan harga saat ini, teori kuantitas uang, permintaan dan penawaran uang yang akan memengaruhi tingkat harga dan tingkat harga akan memengaruhi tingkat inflasi. Fisher Effect, tingkat inflasi adalah tingkat inflasi akan memengaruhi tingkat bunga nominal biaya memegang uang sama dengan tingkat bunga nominal akan memengaruhi permintaan uang di masa yang akan datang. Selanjutnya, biaya sosial dan inflasi. Pandangan awam dan respon klasiknya. Orang awam menganggap inflasi menyebabkan mereka semakin miskin. Meskipun gaji mereka dinaikkan, namun kenaikan harga lebih tinggi dari kenaikan gajinya. Sementara itu, ekonomi klasik menganggap inflasi hanya merupakan perubahan unit pengukuran saja. Jika harga-harga secara umum naik 2 kali lipat, maka gaji juga akan meningkat dengan jumlah yang sama. Ekonomi klasik menyatakan bahwa biaya sosial dan inflasi sangatlah kecil. Selanjutnya, biaya inflasi yang diharapkan. Bila tingkat inflasi adalah sesuai dengan yang diharapkan, maka tetap saja akan ada akibat yang harus ditanggung. Yang pertama, solitaire cost adalah biaya memegang uang yang tinggi, karena jika orang hanya ingin memegang uang dalam jumlah kecil, maka dia harus lebih sering ke bank. Yang kedua, menu cost adalah biaya yang harus dikeluarkan produsen karena perubahan tingkat harga barang yang dihasilkan. Ketiga, hukum pajak yang tidak adil. Contohnya, jika kita membeli saham kemudian tahun depan kita menjualnya, maka ada keuntungan yang kita peroleh. Keuntungan ini sebenarnya ada karena harga saham mengikuti tingkat inflasi, bukan keuntungan real. Tapi kantor pajak tetap saja menarik pajak penghasilan atau keuntungan penjualan saham itu. Dan yang terakhir, ketidaknyamanan hidup karena harga yang terus berubah tak menentu. Biaya inflasi yang tidak diharapkan. Sementara itu,
Jika tingkat inflasi tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akibatnya dapat dibagi dua, yaitu yang pertama, jika ternyata tingkat inflasi lebih tinggi dari ekspektasi, maka debitur untung dan kreditur rugi. Namun jika ternyata tingkat inflasi lebih rendah dari ekspektasi, maka kreditur untung dan debitur rugi. Yang kedua, orang yang pendapatan pensiunnya tetap, jika inflasi lebih tinggi dari harapan, maka penerima pensiun dirugikan. Namun jika lebih rendah, maka perusahaan dirugikan. Keuntungan inflasi itu ada keuntungan inflasi. Ada keuntungan dari inflasi. Banyak ekonom berkata bahwa sedikit inflasi akan membuat pasar tenaga kerja berjalan lebih baik. Mereka mengatakan inflasi minyaki roda pasar tenaga kerja. Selanjutnya, hiperinflasi. Hiperinflasi didefinisikan sebagai inflasi yang melebihi 50% per bulan dan lebih dari 1% per hari. Biaya seperti letter, cost, dan menu cost jadi lebih tinggi dengan hiperinflasi, dan sistem pajak juga terdistorsi. Kemudian ketika biaya jadi terlalu besar dengan hiperinflasi, uang kehilangan perannya sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Hiperinflasi biasanya diawali dengan defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dengan mencetak uang atau senior rate. Hiperinflasi dapat diakhiri dengan reformasi fiskal, antara lain dengan mengurangi belanja dan meningkatkan pajak. Dan yang terakhir ada dikotomi klasik. Para ekonom menyebut pemisahan determinan variabel real dan nominal adalah dikotomi klasik sama dengan classical dikotomi. Penyederhanaan ekonomi. Teori ekonomi ini menyatakan bahwa perubahan jumlah uang yang beredar tak memengaruhi variabel real. Pandangan klasik menyatakan ketidakrelevanan uang untuk variabel real. Pandangan ini disebut netralitas moneter, monetary neutrality. Pandangan ini dapat mendekati benar jika digunakan untuk belajar isu-isu jangka panjang. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.